Shalom. Selamat datang di ibadah online GBI Petukangan House of Happiness. Untuk info persembahan, baik itu perpuluhan, persembahan umum, dan persembahan ucapan syukur serta diakonia, dapat Bapak Ibu lihat di layar saat ini. Untuk tertib administrasi, bukti persembahan mohon difoto lalu dikirimkan melalui WhatsApp ke nomor 0822 9900 8683. Akhirnya, kami mengucapkan selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara. Salah satu arti dari Pentakosta ketiga adalah kebangkitan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Nah saudara, kebangkitan generasi Yeremia tidak hanya ditunggu secara pasif, tetapi harus dikerjakan secara aktif di komunitas lokal kita masing-masing. Ketimbang menunggu untuk sebuah ledakan besar, cara kerja kerajaan Allah itu dimulai dari benih yang kecil dan pelan-pelan akan bertumbuh. Tuhan Yesus memberikan kita sebuah perumpamaan dalam Matius 13 ayat 24-25 yang berkata, "Hal kerajaan sorga itu seumpama orang yang menaburkan benih yang baik di ladangnya. Tetapi pada waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya menaburkan benih lalang di antara gandum itu, lalu pergi." Dari ayat ini, kita melihat cara kerja kerajaan Allah dan cara kerja iblis. Tuhan menabur benih yang baik dan itu akan bertumbuh. Tetapi iblis juga tidak tinggal diam. Iblis bekerja dengan menaburkan benih yang jahat yang diilustrasikan oleh lalang sebagai kontra dari benih yang baik yang diilustrasikan oleh gandum. Dengan demikian, dapat kita katakan bahwa di era Pentakosta ketiga ini, ketika Tuhan menabur benih yang baik, yaitu kebangkitan generasi Yeremia, maka iblis akan juga menaburkan benih yang buruk untuk menghancurkan rencana Tuhan atas generasi ini. Berdasarkan lensa pemahaman Matius 13 ayat 24-25 terkait prinsip kerja si iblis, maka kita akan mengerti bahwa kalau hari-hari ini kita melihat iblis secara gencar menaburkan benih yang tidak baik kepada generasi muda, sehingga mengakibatkan anak-anak muda terjerumus dalam kehidupan yang berdosa atau yang sangat bertolak belakang dengan karakteristik generasi Yeremia, itu artinya iblis mengetahui bahwa Tuhan sedang mengerjakan sesuatu yang dahsyat. Tuhan sedang menabur benih yang baik, yakni kebangkitan generasi Yeremia. Sekarang, pertanyaannya bagi generasi Yeremia adalah, di manakah posisi kita sekarang? Apakah hidup kita lebih condong mengikuti arus dunia atau Tuhan? Arus dunia bisa berbicara mengenai budaya, norma, tren, dan ideal-ideal yang duniawi. Tapi sebagai orang percaya, kita diingatkan untuk memikirkan perkara-perkara yang di atas dan bukan yang di bumi. Seperti yang sering disampaikan oleh gembala sidang kita, perkara yang di bumi berbicara tentang hidup yang duniawi, yang dinyatakan dalam rupa perintah, peraturan, dan ajaran yang tidak membawa seseorang kepada pengenalan akan Kristus. Perkara yang di bumi juga berbicara tentang segala sesuatu yang berada dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan yang merupakan sifat manusia lama sehingga bertentangan dengan kehendak Allah. Tetapi sesuai Roma 12 ayat 2, generasi Yeremia harus berubah oleh pembaharuan budi supaya dapat membedakan mana kehendak Allah yang baik dan yang berkenan kepadanya. Sebaliknya, kehidupan kita seharusnya ada di dalam Tuhan sepenuhnya. Ini berarti bahwa kita hidup mengikuti prinsip, ideal, dan standarnya Tuhan, dan bukan yang lain. Dengan kata lain, kita diminta untuk lebih lagi memikirkan perkara-perkara yang di atas. Dan juga seperti yang disampaikan oleh gembala sidang kita, memikirkan perkara-perkara yang di atas berarti bahwa kita harus menilai, mempertimbangkan, dan memikirkan segala sesuatu dari sudut pandang kekekalan dan sorga. Dan kita juga harus berpikir dan bertindak sesuai dengan pikiran dan tindakan Kristus. Jadi di manakah posisi hidup kalian sekarang?
dan apa yang kalian tunggu. Untuk itu ada dua langkah utama yang harus diambil oleh generasi Yeremia. Dan yang pertama adalah mengambil komitmen pribadi. Bangunlah kedalaman rohani. Gunakanlah waktu di masa muda kalian untuk membentuk spiritualitas, mentalitas, karakter, serta pengetahuan dan keahlian. Dan prosesnya memang tidak mudah, namun bukanlah hal yang mustahil. Mintalah pertolongan Roh Kudus dan beri dirimu untuk dimuridkan, dimentoring oleh kakak-kakak rohani, dan bergabunglah dalam komunitas rohani yang sehat. Yang kedua adalah menjangkau keluar, yaitu bergerak untuk memenangkan jiwa-jiwa sebagaimana diperintahkan kepada kita oleh Tuhan melalui amanat agung dalam Matius 28 ayat 19-20. Jadi apalagi yang ditunggu? Jangan sampai yang ditunggu adalah kesiapan diri kita, sementara diri kita tidak melakukan apa-apa, tidak memiliki kerinduan untuk dipenuhi dengan Roh Kudus, tidak ada gairah untuk cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, dan belum rela untuk melepaskan kompromi dengan dosa yang tentunya menghasilkan kenikmatan bagi kedagingan. Hal ini dapat diumpamakan seperti kita berada di dalam mobil dan mengharapkan untuk tiba di tempat tujuan, tetapi tidak menghidupkan atau menjalankan mobil tersebut. Nubuatan telah disampaikan. Janji Tuhan tentang kebangkitan generasi Yeremia telah dinyatakan. Tetapi kitalah yang harus mengambil keputusan untuk bangkit dan untuk bergerak. Untuk itu, ini adalah saatnya untuk meresponi panggilan Tuhan dan untuk menggenapi rencananya atas generasi Yeremia dan atas umatnya. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silahkan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas dan Tuhan Yesus memberkati. Mazmur 91, dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malah petaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menantang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Kedua, Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Ketiga, Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Keempat, Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Kelima, Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali.
Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus. Shalom. Haleluya, puji Tuhan. Kita tetap bersuka cita apapun yang terjadi di hari-hari kita, karena kita percaya Tuhanlah sumber kekuatan setiap kita. Amin. Dan kita percaya orang yang mengandalkan Tuhan, orang yang terus berharap kepada Tuhan, Tuhan akan memberkati setiap kehidupan umatnya. Dan Tuhanlah yang akan memberikan pertolongannya tepat pada waktunya. Haleluya, puji Tuhan. Mari saudaraku, sebelum kita untuk memulai ibadah kita, mari satukan hati, kita akan berdoa. Bapa yang baik, kami sungguh mengucap syukur. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur buat hidup yang Tuhan berikan pada setiap kami. Kami bersyukur buat anugerah, kasih karunia, kemurahan Tuhan, belas kasihan Tuhan atas setiap kehidupan kami. Layak Tuhan kalau kami naikkan doa syukur pujian kami bagimu. Sebab hanya Tuhan Yesus yang layak kami tinggikan, layak kami agungkan. Engkaulah kekuatan kami, Engkaulah sumber kemenangan kami. Diberkatilah setiap umat Tuhan yang mengandalkan Engkau ya Tuhan Allah kami. Tuhan, urapi setiap umat-Mu ya Tuhan, di rumah kami masing-masing. Setiap umat Tuhan yang datang dengan hati yang haus, hati yang lapar akan Engkau Tuhan. Engkau berkenan hadir di tengah-tengah kami. Engkau mengurapi setiap kami. Dan kami percaya Tuhan Yesus, kehadiran-Mu Tuhan yang membawa mujizat, kesembuhan, pemulihan atas setiap kehidupan umat-Mu. Mari Tuhan Yesus, Engkau hadir di tengah-tengah kami, menjamah kami, melawat kami, sampai mujizat-Mu Tuhan nyata dalam hidup setiap kami. Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu, saya undang kita bangkit berdiri semuanya. Kita naikkan doa syukur kita kepada Tuhan. Haleluya. Haleluya. Engkaulah sumber kekuatan kami ya Tuhan. Engkaulah kekuatan kami ya Allah. Haleluya. Mari naikkan pujiannya bersama-sama Bapak Ibu Saudara. Meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkahku, ku tahu sungguh Engkau bersamaku. Beribu rebah di kiriku, berasa di sisi kananku, ku tahu janjimu Engkau bersamaku. Takkan pernah goyah keyakinan kami, takkan pernah goyah keyakinanku pada dirimu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti dirimu, Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku, kuat tanganmu, perlindunganku, Kaulah Allah sumber kemenanganku. Terima kasih Tuhan, Engkau kekuatan kami. Meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkahku, ku tahu sungguh Engkau bersamaku. Beribu rebah di kiriku, berlaksa di sisi kananku, ku tahu janjimu Engkau bersamaku. Takkan pernah goyah keyakinanku
kekuatan kami Tuhan Yesus. Engkaulah sumber kemenangan kami ya Tuhan. Takkan pernah berhenti kami memasyurkan nama-Mu ya Tuhan. Tak akan pernah goyah keyakinan kami akan Engkau Tuhan Yesus. Hanya Tuhan Yesus sumber kekuatan kami. Hanya Tuhan Yesus sumber keselamatan kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Engkau baik, Kau sungguh sangat baik ya Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami naikkan pujian penyembahan kami ya Tuhan. Ini ekspresi hati kami, pengakuan kami akan Engkau Tuhan Yesus. Oh haleluya. Biar Engkau disenangkan dengan pujian penyembahan kami ya Tuhan. Engkau disukakan dengan korban syukur kami ya Bapa. Di tengah kesulitan apapun Tuhan, kami tetap percaya Engkaulah kekuatan kami ya Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Thank you Lord Jesus. Terima kasih Tuhan. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku saat badai menerpa. Aku tak akan goyah, aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Engkau kekuatan kami ya Tuhan Yesus. Engkaulah kekuatanku. Amin Tuhan. Tempat perlindunganku saat badai menerpa. Aku tak akan goyah,
la boshende rebe la bata kora la bashanda. Hira la bata korie se kira la bahi kira la bo. Horra bata kira la boshende rebe la bata koria bashanda. Hikira la bahi kira la boshende rebe la bahi la bashanda la bo. Hikira la bata kora la bashande rebe la bata kora la bahi la bo kira la bashanda la ba. Horra baba bata kira la boshende kira la bahi la bata kora la bashanda la bo kira la bashende rebe. Hira la bata kora la bashanda la bo kira la bashanda la bahi la bata kora la bashanda la bahi la bo. Hira la bahi la bata kara la bo ria bata kara la bashanda la bahi la bo. Shara la bahi la bo ria manase. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu. Yesus, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Thank you, Lord Jesus.
setiap kami umat-Mu Tuhan Yesus. Kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Kekuatan di hidup kami hanya Engkau Tuhan. Kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru kami berharap dalam Yesus. Sungguh Engkau Allah yang ajaib buat kami ya Tuhan. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku, tak akan goyah selamanya. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku, tak akan goyah selam. Dalam tangan-Mu, dalam tangan-Mu seluruh hidupku, tak akan goyah selam. Dalam tangan-Mu, dalam tangan-Mu seluruh hidupku, tak akan goyah selamanya. Kami percaya Tuhan, hanya Engkaulah kekuatan kami. Hanyalah Engkau Tuhan sumber kemenangan kami. Firman-Mu Tuhan yang meneguhkan setiap kami. Firman-Mu Tuhan yang memberikan kami kekuatan baru. Firman-Mu Tuhan yang mengokohkan kehidupan kami. Kami takkan pernah goyah karena kami punya Tuhan yang hidup. Tuhan yang berfirman atas setiap kami. Mari Tuhan Engkau melawat kami dengan firman-Mu. Kami siap mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Berbicaralah atas setiap kami ya Bapa. Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus Allah kami. Haleluya. Amin. Shalom. Pada hari ini tema kita pada pagi hari ini adalah batu peringatan. Kita akan buka dari Yosua 4 ayat 5 sampai 7. Yosua 4 ayat 5 sampai 7. Mari kita baca bersama-sama. Dan Yosua berkata kepada mereka, menyeberanglah di depan tabut Tuhan Allahmu ke tengah-tengah sungai Yordan, dan angkatlah masing-masing sebuah batu ke atas baumu, menurut bilangan suku Israel. Supaya ini menjadi tanda di tengah-tengah kamu. Jika anak-anakmu bertanya di kemudian hari, apakah artinya batu-batu ini bagi kamu? Maka haruslah kamu katakan kepada mereka, bahwa air sungai Yordan terputus di depan tabut perjanjian Tuhan. Ketika tabut itu menyeberangi sungai Yordan,
air sungai Yordan itu terputus. Sebab itu batu-batu ini akan menjadi tanda peringatan bagi orang Israel untuk selama-lamanya. Kita udah sering sekali membaca firman Tuhan mengenai kisah ini. Ya, di situ akhirnya Yosua dapat menyeberangi sungai Yordan dan Yosua disuruh Tuhan untuk mengangkut batu-batu dari tengah sungai Yordan ke seberang sungai Yordan dan mendirikan suatu batu peringatan. Kita tahu, kita pun di dalam kehidupan ini sering sekali menghadapi berbagai macam hal, ya. Tetapi kita harus mesti dengan pertolongan Tuhan, kebaikan Tuhan, kita pun juga dapat mengingat-ingat kebaikan Tuhan ke atas kehidupan kita. Kita lihat di Mazmur 103 ayat 2 sampai 3. Mazmur 103 ayat 2 sampai 3 saya bacakan. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Ya, di sini dari Mazmur kita dapat mengetahui bahwa dalam kehidupan kita, kita pun sering mengalami kebaikan Tuhan. Kita juga mengalami suatu ada kesalahan-kesalahan yang harus kita jalankan. Ya, kita ada kesalahan-kesalahan, tetapi Tuhan mengampuni kesalahan-kesalahan kita. Kita kadang-kadang juga mengalami sakit. Tuhan sudah sembuhkan kita semuanya. Ya, kita tahu semuanya sekarang masih pandemi Covid dari Maret tahun 2020 hingga sekarang tahun 2021 bulan Juni, Juli, mungkin kita yang sudah mengalami kena COVID, ya, marilah kita mengingat-ingat bukan COVID-nya, tetapi kebaikan Tuhan. Kebaikan Tuhan sudah menyembuhkan kita semuanya. Amin Bapak Ibu. Ya, saya sendiri tanggal 7 Juli itu kena COVID. Tanggal 21 Juli saya sudah sembuh. Saya harus mengingat-ingat kebaikan Tuhan bahwa tanggal 21 Juli saya sudah disembuhkan oleh Tuhan. Amin ya. Kita memang mengalami semuanya. Ini sakit, ada kesukaran-kesukaran, tapi marilah dengan adanya batu peringatan ini kita mengingat-ingat bahwa Tuhan itu baik, ya. Kita mengingat-ingat kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Tuhan menyembuhkan kita, Tuhan juga mengampuni segala kesalahan-kesalahan kita. Kita juga tahu Bapak Ibu, di dalam 1 Raja-Raja ayat 18, ketika Elia mempersembahkan korban bakaran menghadapi nabi-nabi Baal, ya. Batu Elia telah menyusun mezbah. Elia menyuruh menyiram korban bakaran itu dengan air 3 kali 4 buyung, ya. Itu melambangkan apa sih Bapak Ibu? Elia itu mempunyai suatu keyakinan iman yang luar biasa bahwa Tuhan yang Elia sembah adalah Tuhan Allah kita semuanya. Mari kita baca di 1 Raja-Raja 18 ayat 30 sampai 39. Saya bacakan demikian. Kata Elia kepada seluruh rakyat itu, datanglah dekat kepadaku. Maka mendekatlah seluruh rakyat itu kepadanya. Lalu ia memperbaiki mezbah Tuhan yang telah diruntuhkan itu. Kemudian Elia mengambil 12 batu menurut jumlah suku keturunan Yakub. Kepada Yakub ini telah datang firman Tuhan,
engkau akan bernama Israel. Ia mendirikan batu-batu itu menjadi mezbah demi nama Tuhan dan membuat suatu parit sekeliling mezbah itu yang dapat memuat 2 sukat benih. Ia menyusun kayu api, memotong lembu itu dan menaruh potongan-potongannya di atas kayu api itu. Sesudah itu ia berkata, penuhilah 4 buyung dengan air dan tuangkanlah ke atas korban bakaran dan ke atas kayu api itu. Kemudian katanya, buatlah begitu untuk kedua kalinya. Dan mereka berbuat begitu untuk kedua kalinya. Kemudian katanya, buatlah begitu untuk ketiga kalinya. Dan mereka berbuat begitu untuk ketiga kalinya. Sehingga air mengalir sekeliling mezbah itu, bahkan parit itu pun penuh dengan air. Kemudian pada waktu mempersembahkan korban petang, tampillah Nabi Elia dan berkata, ya Tuhan Allah Abraham, Ishak dan Israel, pada hari ini biarlah diketahui orang bahwa engkaulah Allah di tengah-tengah Israel, dan bahwa aku ini hamba-Mu, dan bahwa atas firman-Mu lah aku melakukan segala perkara ini. Jawablah aku ya Tuhan, jawablah aku, supaya bangsa ini mengetahui bahwa engkaulah Allah ya Tuhan, dan engkaulah yang membuat hati mereka tobat kembali. Lalu turunlah api Tuhan menyambar habis korban bakaran, kayu api, batu dan tanah itu. Bahkan air yang dalam parit itu habis dijilatnya. 39. Ketika seluruh rakyat melihat kejadian itu, sujudlah mereka dan serta berkata, Tuhan dialah Allah, Tuhan dialah Allah. Ya, dari kisah ini kita tahu Bapak Ibu, ketika Elia mempersiapkan korban bakaran, Elia awalnya di paling bawah itu menyusun batu-batu, kemudian kayu bakaran, baru lembu-lembu yang dipotong ditaruh di atasnya. Ya, jadi batu, kayu bakaran, potongan lembu. Elia tidak hanya itu aja, nyuruh nyiram ini pakai air. Ya, kita logika aja, kalau barang kering gampang terbakar. Ini barang basah, disiram 1 kali, 2 kali, 3 kali. Jadi bukan hanya basah, tapi istilah kita basah kuyup lah ya. Ya, jadi udah basah kuyup. Secara ini api tidak akan bisa membakar korban bakaran ini. Tetapi dengan kuasa Tuhan kita tahu bahwa persembahan ini dapat terbakar oleh api dari Tuhan, ya. Dan nabi-nabi Baal dapat dikalahkan oleh Elia. Kita tahu Bapak Ibu yang terkasih, kita juga harus mempersiapkan mezbah-mezbah kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, kita harus di dalam doa, pujian, penyembahan sehari-hari, kita terus harus memperbaiki mezbah kita. Kita membangun mezbah kita. Tetapi itu tidak cukup. Ya, kita pun harus juga mempersiapkan korban bakaran. Kalau zaman Elia mungkin ada lembu yang harus dipotong dan sebagainya. Kita akan tidak mungkin bawa begituan. Kita sekarang zaman sudah modern, kita bawa persembahan dalam bentuk uang lah ya, dalam bentuk dana. Mari kita datang kepada Tuhan tidak dengan tangan hampa. Ya, supaya apa? Tuhan berkenan dan Tuhan memberkati kita semua. Ada amin Bapak Ibu? Ya. Jadi tadi yang pertama, kita harus selalu mengingat-ingat kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Kedua, kita mesti memperbaiki mezbah kita. Doa, pujian, penyembahan dan persembahan kita juga mesti siapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang ketiga, apa sih arti batu ini? Yaitu mengenai batu kesaksian. Kita lihat di 1 Petrus 2 ayat 5. Satu Petrus 2 ayat 5 berkata demikian. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup
untuk pembangunan suatu rumah rohani bagi suatu imamat kudus untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Kita loncat ke ayat ke-9. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Jadi di dalam hal ini kita mesti apa? Kita menjadi batu yang hidup untuk suatu bangunan rohani, Bapak Ibu yang terkasih. Kita lihat dari ke atas 1 Petrus ayat 1-3. Marilah kita buang segala kejahatan, bertumbuhlah di dalam Kristus. Itu kita harus jalanin dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita juga mesti menjadi teladan. Ya, kita menjadi saksi. Kita harus memberitakan firman Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, bagi bapak-bapak, mungkin kita semua sekarang mesti menjadi teladan bagi istri, bagi anak-anak, bagi cucu, ya, bagi ibu-ibu juga demikian. Kita harus menjadi teladan, ya, supaya apa? Ada batu kesaksian. Kesaksian anak-anak kita akan melihat, ini loh orang tua kita itu, ya, apa yang dia perbuat. Anak apalagi zaman sekarang, ya, zamannya istilahnya zaman digital. Kalau kita ucapan dan perbuatan mesti sama, ya, anak-anak akan selalu mengingat itu. Kita besok malam minggu mau ke sana, kita ternyata malam minggu nggak ke sana, diomongin terus zaman sekarang, ya. Kita kalau kita nggak janji ya udah nggak usah janji, gitu maksud saya. Jadi kita harus jadi teladan. Kita juga harus menjadi saksi iman di dalam kehidupan kita sehari-hari ini, ya. Dan yang paling penting kita harus memberitakan firman, ya, bahwa kalau kita nggak akan bisa memberitakan firman, kalau kita nggak bisa jadi teladan, kita nggak bisa menjadi saksi. Kita memberitakan apa, ya? Jadi kita harus memberitakan supaya orang-orang semuanya mengenal Tuhan adalah, mengenal bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Itu sangat penting, ya, supaya mereka semuanya mengenal. Setelah mengenal, mereka semuanya bertumbuh, ya. Mari kita bertumbuh terus di dalam Tuhan. Jangan sampai kita mandek, Bapak Ibu, ya. Kita ingat di Yesaya 43 ayat 19 bahwa Tuhan hendak membuat sesuatu yang baru yang sekarang sudah tumbuh, ya. Tuhan itu hendak membuat sesuatu yang baru. Yang baru di mana, Bapak Ibu yang terkasih? Di dalam diri kita semuanya masing-masing. Tuhan hendak membuat sesuatu yang baru, ya. Siapkan hati kita semuanya, siapkan supaya apa? Yang sekarang sudah tumbuh, ya. Kita semuanya akan bisa bertumbuh, baik dalam rohani, jasmani, mungkin ada yang berusaha dan sebagainya. Tuhan sudah berjanji, Tuhan hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh, ya. Itu sangat penting di dalam kehidupan kita sekarang ini. Kita menghadapi masa pandemi, tetapi kita percaya Tuhan yang memberi pertumbuhan kepada kita semuanya. Amin. Jadi kita ringkaskan untuk khotbah hari ini bahwa kita nomor satu mengingat-ingat senantiasa kebaikan Tuhan. Yang kedua, bahwa dengan iman kita memperbaiki mezbah kita dalam doa, pujian, penyembahan, dan persembahan yang kita sudah siapkan. Yang ketiga, kita mesti menjadi teladan, saksi, dan memberitakan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Biarlah kami terus Tuhan mengingat-ingat Tuhan
kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Tuhan sudah menyembuhkan kami, Tuhan sudah membela kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, biarlah kami pun terus membangun mezbah-Mu Tuhan, dalam doa, pujian, dan penyembahan. Dan kami Tuhan mempersiapkan persembahan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga Tuhan, biarlah menjadi teladan Tuhan, bagi generasi kami berikutnya Tuhan. Menjadi saksi-Mu Tuhan di dalam kehidupan ini Tuhan. Dan kami terus memberitakan firman-Mu Tuhan. Biarlah nama Tuhan ditinggikan, nama Tuhan dimuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih ya Abba. Terima kasih ya Abba. Mari angkat tangan saudara. Terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa dalam anak yang tunggal Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai hari ini. Sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita di awan-awan dan bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama-sama katakan, Amin.